فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan syurutus shalah. Nah, yaitu maksudnya syarat-syarat sahnya salat. Yang kapan saja syarat tersebut tidak terwujud, maka berkonsekuensi apa? Indah Abdurrahman aja. Tidak diterima salatnya. Maksudnya tidak diterima, tidak sah. Tayyib. Kapan saja syarat-syarat ini tidak terwujud, maka salatnya tidak sah. Tayyib. Karena inilah konsekuensi dari syarat ma yalzamu min adamihil adam. Kapan saja suatu syarat kok tidak ada, maka berarti tidak akan ada perkara yang mempersyaratkannya. Tidak ada syarat-syarat salat, berarti tidak ada keabsahan salat. Kita mengambil dua syarat, apa itu Iqbal? Islam dan berakal. Apa dalil dipersyaratkannya Islam? Indah ya Hamzah, tutup kitab. Dipersyaratkannya Islam, apa dalil? Tayyib, ahsan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ini berkaitan dengan amalan orang-orang kafir, maka apa? Tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan seperti debu berterbangan. Dalil yang lain, Mujahid, tutup kitab. Tayyib. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dalil yang lain, Abdurrahman Riau. Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum. Tayyib. Ini dalil-dalil yang tegas menunjukkan selain muslim amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk bisa diterima, syarat untuk sah amalan harus Islam. Pertanyaan berikutnya, apakah mesti berarti seorang muslim itu sah amalannya? Tadi kan untuk bisa sah dipersyaratkan Islam. Namun apakah setiap muslim itu sah amalannya? Arif? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang lain. Tayyib. Belum tentu seorang muslim itu amalannya sah. Mungkin dia kentut. Mungkin dia gila. Muslim gila ada? Ada. Karena apa? Orang gila itu kan dihukumi berdasarkan di mana dia tumbuh, berkembang. Tayyib. Gilanya orang-orang kafir dengan gilanya orang-orang muslim beda dalam menghukumi hukum secara duniawi. Tayyib. Sekarang kita masuk pada syarat yang ketiga. Kalau syarat kedua apa tadi, Qadir?
Akal, apa dalilnya dipersyaratkan berakal? Tutup kitab. Nah, hadis Ali radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, rufi al-qalam an thalathah, an-naim hatta yastayqid, wal majnun hatta yufiq, was saghir hatta yablugh. Nah, kita lanjutkan. Asy-syartu tsalits at-tamyiz. Syarat yang ketiga yaitu tamyiz. Baik. Wadidduhu sighar, dan lawan dari tamyiz adalah apa? Kecil, yaitu apa? Anak kecil yang belum bisa membedakan, belum bisa memahami khitab, dan belum bisa berniat. Bagaimana nanti akan diberi penjelasan tentang batasan tamyiz. Baik. Wa haddu tamyizi sab'u sinin fil ghalib, dan batasan tamyiz itu umur 7 tahun fil ghalib, yaitu pada mayoritasnya. Keumumannya mencapai usia tamyiz itu pada umur 7 tahun. Wa illa mata fahima as-saghirul khitaba wa radda al-jawaba fa huwa mumayyiz. Walaupun batasan 7 tahun tadi itu tidak paten, tapi apa tadi? Batasan aghlabi, batasan yang sifatnya berdasarkan keumumannya. Baik. Dan kapan saja seorang anak kecil telah memahami khitab, memahami khitab maksudnya apa? Memahami perkataan orang. Baik. Waraddal jawab, dan mampu untuk menjawab, fahuwa mumayyiz, maka dia itu seorang mumayyiz. Dia bisa memahami perintah, bahwasanya dia diperintahkan salat, tahu dia di dalam salat, sehingga apa? Bisa bedakan aku sedang salat dan aku sedang main, beda. Baik. Kalau anak kecil belum memayyiz, dia walaupun sudah di dalam salat dia tidak paham. Kalau dia sedang di dalam salat ada perintah-perintah yang harus ditunaikan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Dalam artian salat itu tidak boleh ngobrol, salat itu tidak boleh jalan-jalan. Secara umum paham. Biasa membedakan antara kondisi dia sedang salat dan tidak. Ini memayyiz. Yafhamul khitab wa raddal jawab. Fasaghirul ladzi lam yumayyiz law shalla la tasihhu minhu salatu. Dan seorang anak kecil yang belum memayyiz, seandainya dia salat, maka tidaklah akan sah salatnya. Kenapa? Li faqdi syartiha wa huwa niyyah, karena akan hilang salah satu syaratnya, itu niat. Sehingga ghairu mumayyiz, seorang yang tidak mumayyiz, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia intinya belum bisa berniat, belum ada niatan dalam perbuatannya. Fatamyizu syartun li sihhati salati min as-sabi, sehingga tamyiz itu merupakan syarat sahnya salat dari seorang anak kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anak-anak kalian menunaikan salat dalam keadaan mereka anak-anak berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah mereka atas perbuatan meninggalkan salat ketika berumur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha ay 'ala tarkiha. Pukul kalau mereka masih meninggalkan salat atau salatnya tidak benar. Ketika telah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah antara mereka pada tempat tidurnya. Ini bimbingan Nabawi
dalam pendidikan anak 7 tahun diperintah. Harus orang tua akan memerintah anaknya, karena ini khitab kepada siapa? Khitab kepada para orang tua. Orang tua memiliki anak sudah umur 7 tahun, maka wajib dia memerintah anaknya. Walaupun anaknya itu wajib belum untuk salat, belum, tapi yang wajib orang tua untuk memerintah. Dia diperintahkan untuk memerintah anak, ayo salat. Nah, baik. Terus ayo salat sampai umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun salatnya masih masih belum betul, maka di situ boleh untuk orang tua menghukum dengan memukul. Tentunya dengan syarat yang yang dipersyaratkan di dalam syariat, bahwasanya pemukulan itu lit-ta'dib, pemukulan untuk mengajari adab, bukan lit-ta'dzib, bukan untuk mengazab. Bedakan. Ta'dib yaitu untuk mengajari adab, agar beradab, agar tahu dia salah, sehingga bukan untuk menyiksa. Baik, antum Zain sudah umur berapa? 13. Berarti kalau sholatnya belum ini, jangan salahkan kalau dipukul. Saya wakil orang tuanya. Ya, berarti izinkan. Baik. Zaman sekarang ikhwan, kadang sebagian anak na'udzubillah, tidak sholat, dipukul orang tuanya, lapor polisi. Tega. Sehingga orang tuanya dipenjara atau orang tuanya dihukum. Karena apa? Peraturan manusia memukul itu bisa dikasuskan. Nah, tapi anak-anak seperti anak-anak yang tidak tahu adab. Nah, pengajar misalnya memukul, tapi harus syaratnya pemukulan lit-ta'dib, memukul untuk mengajari adab, bukan untuk menyiksa. Secara syar'i boleh, jadi tidak semua bentuk pemukulan itu dilarang. Nah, di sini jelas perintah untuk orang tua agar mereka memerintahkan anak-anak salat ketika telah berumur 7 tahun. Menunjukkan umur ini salat mereka sudah sah pada keumumannya. Kenapa? Karena umur ini adalah keumuman anak mencapai usia tamyiz. Fa wujudut tamyizi syaratun lis-salati idh bihi yanwi wa tasihhul ibadah. Maka adanya tamyiz itu merupakan syarat untuk salat, sebab dengan adanya tamyiz ini dia akan bisa berniat dan sahlah ibadahnya. Baik. Qala asyrutu thalathatul ula wa hiya al-islam wal aqlu wat tamyiz syurutun li sihhati kullil ibadat. Ini tanbih penting. Dan syarat-syarat 3 yang awal ini, yaitu Islam, berakal dan tamyiz, itu adalah syarat untuk sahnya semua ibadah. Nah, syarat sahnya semua ibadah apa? Hakim? Islam, berakal, tamyiz. Nah, semua ibadah tidak akan sah kalau tidak terpenuhi 3 ini. Wa innaha tajibu fi mali saghiri wal majnuni 'ala al-qauli ar-rajih. Baik. Illa zakatan. Illa zakata fa innaha tajibu fi mali saghiri wal majnuni 'ala al-qauli ar-rajih, kecuali zakat. Kecuali zakat, sebab sesungguhnya zakat itu wajib pada harta anak kecil dan juga pada orang gila, menurut pendapat yang rajih. Karena memang untuk zakat ini enggak ada kaitannya dengan kondisi orang yang memilikinya,
orang yang memilikinya ini orang gila atau yang memiliki harta ini anak kecil masih bayi, tetap zakat itu wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab dan 1 haul. Kenapa? Fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itu adalah hak harta. Zakat itu hak harta. Sehingga kapan saja harta itu telah memenuhi syarat wajibnya zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya, walaupun yang memilikinya bukan mukallaf. Walaupun yang memilikinya bukan mukallaf. Ini menurut pendapat yang rajih. Misalnya seorang bayi, ya kawan, bayi kaya. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal, punya warisan banyak. Kemudian baru berumur 1 tahun. 1 tahun, semenjak ditinggal orang tuanya, berarti dia punya harta sudah mencapai nisab, mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakat dari harta bayi tersebut. Qala wa kadzalika al-hajju yasihu min as-saghiri ghairil mumayyiz. Demikian pula yang dikecualikan dari persyaratan yang 3 berkaitan dengan masalah tamyiz. Demikian pula haji. Karena Karena sah. Haji itu dari seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi pada haji, untuk sahnya haji ini tidak dipersyaratkan tamyiz. Misalnya ibu berhaji bersama dengan anak kecil yang masih dia susui. Kemudian dia meniatkan juga untuk anak kecil tersebut, sehingga ketika dia berhaji juga sebagai tawaf 2 kali dan seterusnya. Tawaf untuk dirinya. Kalau sambil gendong kan langsung langsung tawaf bersama anaknya. Ketika melempar jumrah, tentunya dia melempar untuk dirinya terlebih dahulu 7 kali, kemudian melempar untuk anaknya, diniatkan. Ini bisa diwakilkan. Ketika wukuf, maka dia bersama anaknya juga wukuf. Sehingga untuk anak kecil, walaupun dia belum bisa berniat, itu sah hajinya. Jika rukun-rukun haji dia lakukan, gerakan-gerakannya, walaupun diwakilkan, tapi dia hadir di situ, terutama ketika wukuf, ketika tawaf dia digendong dan seterusnya. Cuma hajinya anak kecil ini, memang sah, dia mendapatkan pahala insyaallah taala, tapi tidak menggugurkan haji wajib. Makanya antum bisa tambahkan yasihu minasaghiri ghairil mumayyiz. Haji itu sah dari seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Lakin la yusqitu al-hajjal wajib. Tapi tidak menjatuhkan atau menggugurkan haji yang wajib. Kenapa? Karena nanti kalau sudah mumayyiz, sudah balik, dia tetap terkena kewajiban haji yang wajib. Jadi haji yang dulu dia lakukan di masa kecil itu haji sunnah. Ini 2 pengecualian pada zakat dan pada haji. Wa ma siwahuma minal ibadat la budda fiha minasyurutis tsalatsah. Adapun yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada, maka harus terpenuhi syarat-syarat yang 3. Islam, baligh dan Islam, berakal dan tamyiz. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu. Naktafi bihadza, subhanallah.